Baik, selamat sore peserta didik semuanya. Kali ini kita masih pembelajaran secara daring. Jadi di sini saya sudah membuatkan sebuah video pembelajaran terkait materi kita di pembelajaran biologi, yakni tentang dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Nah, baik, mungkin untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita masing-masing terlebih dahulu di dalam hati berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pemaparan terkait materi hari ini, terlebih dahulu peserta didik silakan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom-nya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Nah, sebelum kita membahas tentang tumbuhan, kita sudah mempelajari tentang jamur. Nah, apakah ada yang tahu di sini jamur itu apakah dia termasuk tumbuhan atau bukan? Nah, untuk pembelajaran terkait dunia tumbuhan ini, kita mempelajarinya dengan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran STEM PJBL. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu STEM PJBL itu apa gitu ya kan. Nah, jadi STEM PJBL ini adalah salah satu model pembelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik di mana nantinya peserta didik akan diberikan sebuah project gitu ya, yang diberikan sebuah project yang akan diselesaikan di akhir pembelajaran terkait dunia tumbuhan ini. Nah, jadi kan tadi sudah Ibu jelaskan ya terkait apa saja sih yang akan kita pelajari dari materi dunia tumbuhan ini. Nah, di akhir pembelajaran nanti peserta didik semua akan diberikan tugas project gitu ya untuk membuat sebuah project yang berhubungan dengan materi dunia tumbuhan ini. Nah, baik, sekarang kita akan langsung membahas beberapa materi yang akan kita pelajari selama mempelajari terkait dengan dunia tumbuhan ini. Nah, dunia tumbuhan ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada Thriophyta dan juga ada Talophyta. Nah, bedanya apa antara Thriophyta dan juga Talophyta? Thriophyta itu berarti tumbuhan yang berpembuluh, sedangkan Talophyta itu kebalikan dari Thriophyta. Nah, berarti Talophyta adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh gitu. Nah, Thriophyta ini dibedakan menjadi dua lagi gitu ya. Thriophyta ini dibedakan menjadi tumbuhan dengan alat reproduksi yang tersembunyi dan juga tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan yang reproduksi tersembunyi tadi itu salah satu contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada tumbuhan biji terbuka, yakni gymnospermae, dan ada juga tumbuhan dengan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, gymnospermae ini contohnya adalah pinus, cemara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gymnospermae gitu? Pinus, cemara itu kenapa masuk gymnospermae? Nah, gymnospermae ini adalah uh, tumbuhan yang tidak memiliki bunga gitu. Kalau peserta didik perhatikan buah dari pinus atau cemara gitu ya. Nah, buahnya itu kan terbuka gitu ya. Nah, itu adalah contoh tumbuhan gymnospermae. Sedangkan tumbuhan dengan angiospermae atau biji tertutup itu adalah semua tumbuhan yang memiliki bunga. Sebelum menjadi buah, dia melalui fase reproduktif dari bunga terlebih dahulu. Nah, angiosperma ini terbagi lagi menjadi dua. Ada monokotil dan ada dikotil. Nah, mungkin rekan-rekan peserta didik semuanya sudah sangat tidak asing terkait monokotil dan juga dikotil. Monokotil dari kata mono berarti berkeping satu, dan dikotil berarti tumbuhan yang berkeping lebih dari satu. Bisa dua dan bisa juga tiga gitu ya. Nah, contohnya monokotil itu apa? Ada jagung, ada rumput, nah rumput-rumputan, bisa juga jahe-jahean. Nah, sedangkan tumbuhan dengan dikotil ini, salah satu contohnya adalah cabai, terong-terongan,
dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya tumbuhan Talopita atau tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya adalah alga, lumut, dan juga lichen. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas beberapa saja dari Triophyta dan juga dari Talophyta itu sendiri. Nah, untuk salah satu contoh dari tumbuhan Triophyta tadi kan sudah dijelaskan ada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini klasifikasinya atau ciri umumnya antara lain daun mudanya yang menggulung. Nah, jika rekan-rekan peserta didik memperhatikan tumbuhan paku yang di sekitar kita itu pasti selalu daun muda dari tumbuhan paku itu selalu menggulung gitu ya. Dan juga memiliki pembuluh tentunya saja karena dia masuk Triophyta, memiliki pembuluh yakni xilem dan phloem, dan juga reproduksinya melalui spora dan juga melalui tahap metagenesis. Nah, tumbuhan paku ini daunnya dibedakan menjadi daun sporofil dan tropofil. Nah, sporofil berarti daun yang menghasilkan spora dan tropofil itu daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, tahapan metagenesis dari paku sendiri kita akan membahas siklus reproduksi dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku dewasa itu memiliki sporangium. Sporangium ini memiliki spora di dalamnya. Nah, sporangium ini akan pecah sehingga spora jikalau jatuh di tempat yang tepat gitu, di tanah yang tepat, maka akan tumbuh menjadi protalium muda. Nah, protalium muda selanjutnya berkembang menjadi protalium dewasa. Pada protalium dewasa ini terdapat antheridium yang berperan sebagai sperma dan juga ada archegonium yang berperan sebagai ovum. Nah, antara ovum dan sperma terjadilah proses fertilisasi sehingga setelah fertilisasi akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi sporofit. Nah, sporofit akan bertumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa dan begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh dari tumbuhan Talophyta, yakni tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kita akan membahas tentang lumut. Nah, lumut sendiri strukturnya itu terdiri dari sporangium, seta, daun, dan juga rhizoid atau akar semu gitu ya, batang semunya. Nah, ciri umum dari tumbuhan lumut ini adalah tidak memiliki pembuluh tentunya sehingga dia masuk Talophyta, jadi tidak terdapat xilem atau phloem, akar rhizoid, dan juga reproduksinya sama dengan paku yakni dengan spora. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait siklus reproduksi dari tumbuhan lumut itu sendiri. Hampir sama dengan tumbuhan paku ya. Lumut ini juga melalui siklus reproduksi yang mirip dengan tumbuhan paku. Di mana jikalau tumbuhan lumut itu pada awalnya sporangium yang memiliki spora dan jikalau sporanya jatuh di tempat yang tepat akan berubah menjadi protonema. Nah, protonema ini memiliki seperti lumut memiliki antheridium yang berperan sebagai sperma dan juga archegonium yang berperan sebagai ovum. Nah, antara ovum dan sperma terjadi proses fertilisasi. Nah, sehingga fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, zigot akan berubah menjadi embrio dan embrio akan berubah menjadi sporangium dan begitu seterusnya siklus reproduksi dari lumut itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait siklus reproduksi dari tumbuhan lumut itu sendiri. Hampir sama dengan tumbuhan paku ya. Lumut ini juga melalui siklus reproduksi yang mirip dengan tumbuhan paku. Di mana jikalau tumbuhan lumut itu pada awalnya sporangium yang memiliki spora dan jikalau sporanya jatuh di tempat yang tepat akan berubah menjadi protonema. Nah, protonema ini memiliki seperti lumut memiliki antheridium yang berperan sebagai sperma dan juga archegonium yang berperan sebagai
ovum. Nah, antara ovum dan sperma terjadi proses fertilisasi. Nah, sehingga fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, zigot akan berubah menjadi embrio dan embrio akan berubah menjadi sporanium, dan begitu seterusnya siklus reproduksi dari lumut itu sendiri. Mungkin untuk pembahasan materi, Ibu cukupkan sekian. Nah, karena pada awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya pembelajaran terkait dunia tumbuhan ini menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Jadi Ibu akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok dan akan mengerjakan satu proyek yang sama. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri silahkan di luar Zoom ini atau silahkan di grup WhatsApp masing-masing peserta didik untuk membentuk menjadi 6 kelompok secara acak dan akan menyerahkan daftar kelompoknya kepada Ibu. Nah, tugas proyek yang akan kalian kerjakan, nah sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan siklus atau ya siklus reproduksi dari tumbuhan paku maupun lumut. Nah, Ibu ingin kalian juga membuat siklus hidup siklus reproduksi dari tumbuhan paku dan juga lumut menggunakan aplikasi SIMAP Tools. Bukan SIMAP Tools, kita baiknya menggunakan Collaborative Mind Map. Nanti Ibu akan men-sharekan aplikasi dari Collaborative Mind Map sehingga rekan-rekan kelompok bisa bersama-sama membuat Collaborative Mind Map-nya gitu. Nah, jadi nanti selama kalian membuat proses pembuatan siklus reproduksi dari tumbuhan paku dan juga lumut, silahkan untuk menginvite Ibu untuk bisa join di Collaborative Mind Map-nya sehingga Ibu juga bisa memantau ya bagaimana kalian dalam proses pengerjaan dari Collaborative Mind Map-nya. Nah, setelah Collaborative Mind Map jadi, setelah kalian selesai membuat peta konsep gitu ya istilahnya dari bukan peta konsep, setelah kalian berhasil membuat siklus reproduksi dari tumbuhan paku maupun lumut, mungkin kita akan hanya memilih salah satu saja ya antara paku atau lumut yang akan kita buat Collaborative Mind Map-nya. Nah, setelah jadi peserta didik diharapkan selanjutnya akan membuat storytelling. Jadi bukan sebuah video pembelajaran seperti ini, melainkan hanya rekaman suara yang akan dimasukkan ke dalam Collaborative Mind Map yang sudah kalian lakukan. Nah, di situ kalian akan menjelaskan lebih terperinci melalui studi literatur ya yang akan dilakukan terkait dengan reproduksi, terkait dengan siklus reproduksi tumbuhan lumut atau paku yang sudah kalian kerjakan. Nah, mungkin jikalau kalian masih kebingungan dalam beberapa hal, nanti bisa ditanyakan di grup WAG yang tersedia gitu, yang ada ibunya, atau boleh juga secara chat langsung secara personal ke ibu juga boleh. Jadi mungkin hanya itu untuk pertemuan hari ini. Nah, minggu depan diharapkan masing-masing dari peserta didik sudah memiliki progres ya dari tugas proyek yang sudah Ibu tugaskan pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat dimengerti oleh rekan-rekan peserta didik semuanya. Terima kasih dan selamat siang. Kita bertemu di minggu selanjutnya.